Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel BDLPs ya. Kali ini saya ingin membahas satu masalah yang sedang kembali viral dan ini selalu seolah-olah tidak selesai ya. Masalah ini ketika ada momentum tertentu, apakah timnas Indonesia misalnya menang ataupun timnas Indonesia kalah, selalu muncul analisa-analisa seperti ini yang sebetulnya juga menurut saya nih belum benar-benar terlihat jelas seperti apa upaya yang dilakukan oleh federasi, dalam hal ini PSSI ya. Nah, kembali apa yang disampaikan dalam salah satu acara ya, kalau tidak salah pasca pertandingan melawan Australia kalau tidak salah tuh, yang disampaikan oleh pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Nah, Pak Anton pada kesempatan itu mengutarakan ya bahwa ia bertanya, ini masalah jangka panjang dalam sepak bola kita, ia bertanya bahwa sampai kapan kira-kira federasi dalam hal ini Pak Erick Thohir akan melakukan naturalisasi gitu kan dalam jangka panjang. Ini pertanyaannya bukan jangka pendek ya, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan mempertanyakan legalitas ya, tidak ada. Jadi pertanyaan ini murni pertanyaan jangka panjang. Kenapa? Karena ya namanya akselerasi itu kan sifat namanya naturalisasi atau pengambilan pemain-pemain diaspora itu kan sifatnya adalah jangka pendek ya. Jangka pendek itu timnas kan saat ini. Tetapi dalam jangka panjang tentu ya yang harus dibangun itu adalah fondasinya, dan itu harus mengandalkan pemain-pemain yang ada domestik termasuk juga dari liga ya. Jadi pertanyaan ini tidak harus kita maknai sebagai ketidaksetujuan terhadap naturalisasi, sama sekali bukan seperti itu. Tetapi pertanyaan ini harus menjadi renungan bersama, refleksi bersama, terutama federasi, bahwa ya yang paling penting ke depan, bukan hari ini, yang paling penting ke depan itu adalah bagaimana membina talenta-talenta yang dimiliki oleh Indonesia ya, dari pemain-pemain domestik termasuk dalam hal ini liga ya. Oke. Jadi pertanyaan Pak Anton Sanjoyo ini adalah sampai kapan kita akan melakukan naturalisasi itu gitu kan. Karena suatu saat nanti tentu kita harus mengandalkan domestik ya, artinya liga itu sebagai lumbungnya. Nah, bukan pemain-pemain diaspora. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya jernihkan berdasarkan apa yang saya ikuti, baik daripada komentar atau challenge ya, tantangan pemikiran dari para pengamat yang beberapa kali mempertanyakan sampai kapan, seperti yang dilakukan oleh Pak Anton Sanjoyo ataupun oleh Bung Toel ya, Tommy Welly, ataupun beberapa pengamat lainnya itu kan, dengan apa yang dilakukan juga oleh federasi, oleh Pak Erick Thohir ataupun roadmap yang ada ya. Nah, pertama soal naturalisasi itu boleh atau tidak, saya kira tidak ada perdebatan sejak awal sampai dengan hari ini, baik yang pro ataupun yang kontra. Yang pro di sini adalah yang terlihat setuju saja, kemudian yang terlihat mempertanyakan jangka panjang itu tidak ada masalah, bahwa semua sepakat naturalisasi itu boleh. Siapapun pemain diaspora yang dinaturalisasi itu berhak bermain untuk timnas Indonesia dan sama sekali tidak ada masalah. Ini harus dikelirkan ya. Karena kita juga melihat fenomena di masyarakat sepak bola kita bahwa seolah-olah ada yang mengkotak-kotakan kan, ada naturalisasi, ada local pride. Sama sekali saya tidak melihat itu. Ya, artinya saya mencoba memahami pemikiran-pemikiran baik para pandit sepak bola ataupun yang lainnya. Ya, kalau ada mungkin tidak terlihat oleh saya ya, tapi yang saya lihat semua secara jelas mengatakan bahwa naturalisasi tidak ada masalah ya, pemain diaspora tidak ada masalah sama sekali, semua sepakat sah dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul perdebatan itu ketika dilihat dalam jangka panjang. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, maka dimunculkanlah pertanyaan sampai kapan ya. Kenapa pertanyaan muncul sampai kapan ini muncul? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, tentu ya, pemain naturalisasi itu tidak selalu available, tidak selalu akan tersedia. Nah, dan bagi sepak bola kita ya, ketika hanya mengandalkan naturalisasi yang notabene itu adalah dihasilkan dari binaan federasi yang lain, dalam hal ini adalah Federasi Belanda, otomatis ketika timnas Indonesia mencapai prestasi yang luar biasa, katakanlah misalnya 2026 lolos ke Piala Dunia, nah orang negara lain juga tidak akan
belajar banyak kepada kita karena kuncinya jelas. Kunci daripada keberhasilan itu terletak pada pemain naturalisasi. Berbeda tentunya ketika ya para pemain itu hasil didikan federasi kita ya, hasil didikan domestik kita kemudian berhasil. Nah, maka ada proses pembelajaran yang akan terjadi. Nah, jadi dalam jangka panjang itu yang baik dilakukan itu adalah bagaimana kita membangun fondasi sepak bolanya gitu kan. Nah, itu yang menjadi challenge G. Nah, tetapi pertanyaannya apakah federasi sejauh ini tidak melakukan upaya pembinaan itu? Nah, ini yang harus kita clearkan ya. Nah, Pak Erick Thohir sudah memberikan highlight dan selama 2 tahun kepemimpinannya Timnas Indonesia yang orientasinya adalah prestasi dan jangka pendek itu menjadi nahkodanya ya. Jadi itu yang menonjol sejak kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI jelas bahwa Timnas Indonesia mengalami progres, bisa lolos ke Piala Asia tentu ya dengan adanya peran pelatih pemain lolos ke Piala Asia, kemudian sekarang kan berjuang di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia dan kita punya peluang untuk lolos ya. Artinya memang prioritas utama jangka pendek dari PSSI saat ini adalah Timnas Indonesia, itu betul. Nah, yang kedua, apakah pembinaan sepak bola di grassroots, di akar rumput, itu tidak dilakukan oleh PSSI atau belum dilakukan atau sudah dilakukan? Nah, untuk menjawab hal ini, ya Pak Erick mengatakan bahwa yang momentumnya sekarang-sekarang memang ada di naturalisasi gitu kan. Tetapi kita juga perlahan tahun ke tahun itu melakukan progres dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, salah satu contoh perbaikan yang terjadi di Liga 1 misalnya ya, di musim lalu mencoba format baru, ada Championship Series. Memang dari sisi entertain itu lebih menarik ya. Ada final, 4 tim teratas melaju ke babak final memperebutkan juara 1, 2, 3 dan 4. Itu menarik dan itu salah satu percobaan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Ya, dari segi entertain menarik ya, karena ketika segi turnamen seperti itu ada si menariknya, tetapi dari sisi kompetisi itu kurang bersaing ya. Karena apa? Ada tim yang sudah mampu mengalahkan semua tim, mendapatkan poin terbanyak tetapi tidak langsung menjadi juara. Nah, ini dianggap sebagai kompetensi seperti apa dan di belahan dunia mana kita punya contoh seperti itu kan tidak ada akhirnya, kembali format kompetisi dikembalikan kepada regular series gitu kan. Tetapi poinnya percobaan semacam itu harus juga kita hargai sebagai bagian daripada proses pembinaan atau perbaikan liga yang ingin dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dengan adanya VAR ya. Nah, sejak musim tahun ini, musim ini gitu kan, Liga Indonesia terutama BRI Liga 1 itu kan sudah menggunakan VAR. Padahal biaya untuk menggunakan VAR itu kalau tidak salah mencapai hampir 100 miliar ya. Nah, VAR ini kan bagian daripada perbaikan sepak bola Indonesia dan dengan adanya VAR kan ya, keputusan-keputusan wasit itu lebih adil, lebih proporsional lah setidaknya. Meskipun tentu saja dalam beberapa aspek itu masih ada kelemahan-kelemahan. Tapi ya ini kan tahun pertama. Nah, tetapi hadirnya VAR di Liga Indonesia, di Liga 1 Indonesia yang notabene adalah kompetisi tertinggi Liga Indonesia, kompetisi di Indonesia, itu membuktikan bahwa orientasi PSSI itu juga mulai ada ya, selain format baru yang kemudian diubah lagi, kemudian adalah hadirnya VAR. Itu bukti bahwa Timnas Indonesia juga berorientasi, federasi ya, itu juga berorientasi pada perbaikan liga kita yang memang ujung daripada liga itu kan Timnas Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian munculnya wasit asing. Nah, yang memimpin pertandingan-pertandingan di Liga 1. Beberapa kali kan ada dari Jepang, kemudian ada dari negara lain juga. Hadir itu wasit-wasit asing yang memimpin pertandingan Liga Indonesia. Dan ya sebagian besar keputusannya itu diakui bagus ya, tegas, kemudian bagus memberikan pembelajaran bagi wasit kita, kemudian tegas dalam memberikan keputusan kepada para pemain dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian daripada perbaikan yang juga harus kita lihat ya. Kemudian ya mafia ya. Meskipun ini debatable juga, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada lagi mafia di Liga 1, tetapi menurut saya memang sudah mulai berkurang. Nah, itu pun
bagian daripada komitmen federasi untuk memperbaiki liga, termasuk diantaranya adalah menambah jumlah pemain asing. Nah, jumlah pemain asing itu sekarang kan boleh 8 ya, yang bermain itu adalah 6 ya, di atas lapangan 5+1. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk mengupgrade supaya para pemain lokal kita juga bisa belajar dari asing, mereka juga bisa mencapai level kompetisi yang lebih baik, daya saingnya lebih baik. Itu salah satu tujuannya ya. Meskipun ketika di lapangan misalnya ternyata itu tidak begitu bagus, nah itu tinggal dievaluasi, tetapi ini bagian daripada upaya federasi untuk memperbaiki liga kita ya. Kemudian yang keempat ya, adanya kewajiban pemain di bawah U22 kalau tidak salah itu untuk bermain minimal setengah babak ya daripada setiap pertandingan. Maka setiap tim yang bermain harus ada pemain lokal yang di bawah usia U22 itu kan untuk bermain minimal dalam setengah pertandingan atau setengah babak. Tujuannya agar para pemain muda ini bisa punya menit bermain. Selain pemain muda, ada juga kewajiban disampaikan kepada klub. Aku dengar dari Erick Thohir bahwa pemain timnas juga harus mendapatkan menit bermain ya di klubnya. Nah, itu barangkali di antara beberapa upaya yang dilakukan oleh federasi dalam rangka memperbaiki, dalam rangka melakukan pembinaan terhadap para pemain-pemain domestik yang ada. Kemudian di Liga 2, ya di Liga 2 memang belum banyak perbaikan yang dilakukan. Misalnya untuk Mafia, Erick Thohir mengatakan belum seperti itu. Tetapi musim depan, nah Liga 2 akan diperbaiki katanya. Jadi memang untuk pembinaan ini harus secara bertahap ya. Ditambah lagi kan sekarang sudah ada penasehat direktur teknik ya, walaupun direktur tekniknya belum ada. Nah, ini juga bagian daripada perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan. Nah, dalam artian apa yang dilakukan oleh federasi ya, perbaikan-perbaikan itu sekali lagi sedikit banyak ya, sedikit banyak menunjukkan bahwa perhatian federasi juga diarahkan pada pembinaan sepak bola Indonesia. Meskipun secara eksplisit ya Pak Erick Thohir tidak menjawab ya sampai kapan proyek naturalisasi ini, tetapi setidaknya gaung bahwa timnas diperbaiki, kemudian liga diperbaiki dan seterusnya itu tetap ada ya. Dan sehingga ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ini hanyalah bagian daripada mengingatkan kembali pada federasi kalau bisa orientasi ya, perbaikan liga, perbaikan pembinaan di grassroots itu semakin kuat lagi gaungnya gitu kan, semakin ya bagus lagi gitu gaungnya. Karena kan kita punya Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 4 sampai dengan ya grassroots gitu kan. Nah, dan ya saya mendengar gitu dari Pak Erick Thohir dalam satu podcastnya, saya lupa dengan siapa, itu memang timnas itu momentumnya pengambilan diaspora itu sekarang, karena kan 2030, 2035 dan seterusnya mungkin timnas Indonesia sudah tidak punya lagi pemain naturalisasi, karena kan yang sekarang yang bisa dinaturalisasi itu adalah para pemain yang orang tuanya ada darah Indonesia atau minimal kakek neneknya. Kalau lebih daripada itu kan kalau tidak salah tidak bisa. Sehingga ya momentum, meskipun roadmapnya timnas Indonesia menargetkan lolos 2035 kalau tidak salah ke sana untuk Piala Dunia, ya tetapi ada momentum, masih banyak pemain-pemain yang bisa naturalisasi pada kesempatan hari-hari ini, sehingga itu yang dilakukan. Oke. Nah, jadi apa poin intinya? Poin intinya adalah apa yang ditanyakan oleh Pak Anton Sanjoyo atau beberapa pengamat lain itu hanyalah sekadar mengingatkan bahwa kita tidak bisa hanya bertumpu pada proyek jangka pendek, yaitu timnas Indonesia, prestasi timnas Indonesia dengan melakukan naturalisasi. Nah, tetapi PSSI memang saat ini orientasi paling besarnya itu masih ke timnas. Walaupun sudah mulai dilakukan perbaikan-perbaikan pembinaan Liga 1, Liga 2 dan seterusnya seperti yang disampaikan tadi ya, adanya wasit asing, kemudian penambahan jumlah kuota pemain asing, kemudian adanya kewajiban memainkan pemain U23, munculnya VAR dan lain sebagainya. Dan kabarnya nih musim depan juga akan ada standarisasi ya pemain asing. Jadi pemain asing itu tidak sembarangan pemain asing, harus pemain asing yang grade-nya bagus yang bisa bermain di liga kita. Ya mudah-mudahan upaya-upaya ini memang bisa gitu sehingga terjadi keseimbangan ya.
Oke, untuk jangka pendek timnas Indonesia tidak masalah punya pemain-pemain diaspora, tapi dalam jangka panjang timnas Indonesia akan memiliki pemain-pemain yang merupakan hasil didikan federasi, yang merupakan hasil binaan federasi, bahkan hasil kompetisi Liga 1 ya, seperti itu. Jadi itu komentar saya, analisa saya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Anton Sanjoyo. Jadi kita tidak harus melulu mempertentangkan ya antara satu dengan yang, tapi kita bisa melihatnya apakah pertanyaan ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek naturalisasi itu sama sekali tidak, tapi dalam jangka panjang, nah federasi diingatkan oleh para pengamat supaya memperbagus orientasi mereka dalam pembinaan dan pendidikan sepak bola Indonesia ya, talenta-talenta muda yang dimiliki oleh Indonesia ya, seperti itu komentar saya ya. Jadi sama sekali kita tidak perlu mempertentangkan hal-hal seperti ini. Kita harus bisa melihatnya bahwa ini jangka pendek dan itu jangka panjang ya. Sesuatu yang baik dalam jangka pendek memang belum tentu baik ketika dilihat dalam jangka panjang ya. Nah, makanya upaya untuk menjaga keseimbangan ya, naturalisasi, memperbaiki liga lokal, memperbaiki binaan di dalam domestik itu harus senantiasa berkesinambungan dan berimbang atau proporsional.